Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ. Dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah misi pelayanan yang membebaskan. Dalam Injil hari ini dikisahkan awal pelayanan Yesus di Galilea, khususnya di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Saat membaca kitab suci di rumah ibadat, Yesus menyatakan bahwa nubuat tentang Mesias telah digenapi dalam dirinya. Awalnya orang-orang kagum, namun kemudian meragukan dan menolaknya karena mengenal latar belakangnya sebagai anak Yusuf. Yesus menegaskan bahwa seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Peristiwa ini dikenal sebagai manifesto Nazaret, karena Yesus menyatakan misi penyelamatannya meski mengalami penolakan. Walau ditolak, Yesus tetap melayani dengan kuasa Roh Kudus. Pelayanannya menunjukkan bahwa sabda Tuhan adalah fondasi utama hidup dan karya iman. Saudara-saudari terkasih, misi Yesus sangat jelas, yaitu berorientasi pada tindakan nyata. Ada beberapa misi daripada Yesus. Pertama, mewartakan kabar baik bagi orang miskin.
bukan hanya miskin materi, tetapi juga miskin secara rohani, yang merasa tidak berharga. Kedua, pembebasan bagi orang tawanan dari belenggu dosa, kebiasaan buruk, dan trauma. Penglihatan bagi orang buta, membuka mata hati agar melihat kebenaran Tuhan. Ketiga, membebaskan orang yang tertindas dari ketidakadilan, tekanan sosial, dan kekecewaan. Sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya, kita dipanggil untuk membawa kabar baik melalui sikap peduli kepada yang miskin, tertindas, dan terlupakan yang ada di sekeliling kita. Marilah mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk membangun pelayanan transformatif dalam melayani semua orang tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.